Shalom, selamat bergabung kembali bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam renungan Prapaskah GKIM Amanat Kristus. Sebuah renungan yang mempersiapkan kita dalam menyambut Jumat Agung dan Paskah di bulan April. Mari hari ini kita sekali lagi mau persiapkan hati dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan yang Tuhan izinkan dapat kami rasakan. Kiranya di hari ini Tuhan teguhkan, Tuhan ajar, dan Tuhan ingatkan apa yang menjadi teladan-Mu, sudahkah menjadi teladan kami. Pimpin kami, sertai kami, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama-sama kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 hingga 38. Hari ini kita akan membaca bersama dari Matius 26, ayat yang ke-36 sampai 38. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepada siapakah kita menyatakan kesedihan kita? Kepada siapakah kita menyatakan kesulitan kita? Kepada Tuhan, kepada orang yang kita kasihi, kepada orang yang kita yakini pasti akan mendengar dan memberikan solusi, bukan? Tapi perhatikan kepada siapa Yesus menyatakan kesedihannya. Ya, yang memang melalui doanya yang nanti kita akan baca dan renungkan bersama. Tetapi setidaknya kita temukan yang mengajak beberapa muridnya, yaitu Petrus dan kedua anak Zebedius, yaitu Yohanes dan Yakobus. Tapi perhatikan apakah ketiga orang ini mengerti dan memahami apa yang menjadi kesedihan Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bagaimana ketiga orang ini bergumul bukan karena Tuhan, tapi karena rasa kantuknya, bukan? Mengapa Yesus mengajak ketiga orang itu? Tidak ada yang lain selain keterbukaan Tuhan Yesus untuk berbagi duka dengan orang-orang yang Ia kasihi. Walaupun mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami, bahkan tanda kutip mereka tidak peduli akan duka Yesus. Yesus malah terbuka dengan meminta, menceritakan, berharap mereka berdoa dengannya. Memang ia tak dapatkan, tetapi keterbukaan Tuhan Yesus mengutarakan kesedihan jadi teladan bagi kita. Anak-anak Tuhan tidak diajar untuk berpura-pura menjadi kuat, menjadi hebat, sekedar menjadi gagah. Karena memang kita memiliki Allah yang mendengar setiap doa-doa kita. Tetapi juga kita diajar untuk terbuka kepada orang-orang yang kita kasihi mengenai kedukaan, mengenai kesulitan, ataupun mengenai kelemahan kita. Walaupun kadang jawabannya mendingan elu daripada gua. Atau mungkin jawabannya ya gua doain. Setidaknya menceritakan dan meminta dukungan doa. Jadi teladan yang dapat kita lakukan sama seperti Yesus. Jadi apa yang sedang kita coba atasi sendiri? Sudahkah Tuhan menunjukkan kepada saya seorang teman untuk berbagi kesusahan pada hari ini? Atau mungkin apakah Tuhan mau menggerakkan kita untuk menjadi teman bagi orang yang sedih? Walaupun memang harus mengorbankan waktu dan tenaga saya. Mari kembali renungkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini. Apakah saya memiliki seorang teman? Apakah saya mau berbagi? Atau mungkin apakah saya mau jadi teman bagi orang yang sedang bersedih, walaupun harus menyita waktu
dan tenaga saya. Mari kita renungkan sekali lagi firman Tuhan itu. Tuhan, ajar kami sama seperti Engkau yang mau terbuka berbagi kesedihan, kesulitan kami kepada orang-orang yang kami kasihi. Atau mungkin Tuhan hari ini mau gerakan kami untuk menjadi peduli. Walaupun harus menyisihkan waktu, menyedot tenaga, tapi ajar kami Tuhan untuk bisa sama seperti Engkau yang mau terbuka dan mau memahami setiap kesedihan. Topang kami Tuhan, sehingga sekali lagi kami jadi anak-anak Tuhan yang meneladani dan yang mau dapat berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Topang kami, kuatkan kami, teguhkan kami, perjumpakan kami, atau pakai kami menjadi sahabat, menjadi teman yang dapat meneguhkan orang-orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.